warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa lagi dengan pertemuan Bapak, yaitu pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Sebelumnya, marilah kita membaca doa. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Mudah-mudahan kita semua dapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran kita kali ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Allahumma Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Bagaimana hari ini anak-anak pada sehat? Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bapak doakan semuanya, sekalipun kita belajar kali ini secara daring atau tidak bertatap muka. Mari kita mulai pembelajaran ini, yaitu mengenai atau pembahasannya Al-Quran sebagai pedoman hidupku ya. Sekali lagi, judulnya yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Sebelumnya, mari kita pelajari dulu dari kata atau pelajari dulu apa itu yang dimaksud dengan Al-Quran dan apa yang dimaksud dengan hadis. Barangkali anak-anak ada yang sudah tahu apa itu pengertian Al-Quran dan apa pengertian hadis. Baiklah, silakan dilihat pada bagan yang Bapak tampilkan. Di sini yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada pengertian hadis. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian Al-Quran, ya, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan. Dan Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Bapak ulangi, pengertian Al-Quran menurut bahasa adalah bacaan, dan menurut istilah adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Itu adalah pengertian Al-Quran menurut bahasa. Pengertian hadis sama dengan pengertian Al-Quran, bahwa pengertian hadis pun terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan menurut bahasa dan ada pula yang disebut dengan menurut istilah. Hadis menurut bahasa. Hadis menurut bahasa adalah cerita. Ya. Ada juga pengertian menurut bahasa itu peristiwa. Ada juga yang mengatakan bahwa hadis adalah riwayat, ya, dan lain-lain. Maksud dan lain-lain masih ada pengertian secara bahasa.
Selanjutnya pengertian yang kedua yaitu menurut istilah. Jadi hadis menurut istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, berupa perbuatan, dan berupa sikap. Sikap siapa? Sikap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya, ada pengertian menurut bahasa, ada pula pengertian menurut istilah. Apa yang dapat membedakan antara pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah? Pengertian menurut bahasa artinya pendek. Jadi menurut bahasa dan menurut istilah dapat dibedakan. Kalau menurut bahasa artinya pendek. Kalau menurut istilah artinya panjang, terurai atau terperinci. Sama hadis juga begitu, pengertian dapat dibedakan menurut bahasa dan menurut istilah ya. Selanjutnya perlu kita garis bawahi bahwa di sini dalam pengertian Al-Qur'an perlu kita garis bawahi diantaranya yaitu secara berangsur-angsur. Nah, jadi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Maksudnya apa itu secara berangsur-angsur? Tidak langsung ya. Jadi Al-Quran diturunkan tidak langsung. Tegasnya, lebih jelasnya yaitu secara berangsur-angsur. Berapa lamakah Al-Quran turun? Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekali lagi Bapak ulang, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, di sini mengenai Al-Quran dan mengenai hadis itu memiliki fungsi ya. Nah, memiliki fungsi. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu apa saja? Nah, Al-Quran berfungsi bagi kehidupan kita. Apa saja? Di antaranya sebagai petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran juga merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan penjelas atau menjelaskan kepribadian manusia. Al-Quran merupakan penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Dan Al-Quran memantapkan iman Islam. Itu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ada lagi fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu. Nah, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu diantaranya ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Nah, jadi Al-Quran itu memiliki beberapa fungsi ya. Pertemuan kali ini Al-Quran memiliki beberapa fungsi. Satu, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Dan yang kedua, fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu.
Fungsi Al-Quran diantaranya, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia diantaranya ini sebagai petunjuk jalan yang lurus, merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW, menjelaskan kepribadian manusia, merupakan penyempurnaan bagi kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Al-Quran memantapkan iman Islam. Terus fungsi Al-Quran sebagai sumber ilmu, ilmu apa saja? Di antaranya ilmu tauhid, ilmu hukum, ilmu tasawuf, ilmu filsafat Islam, ilmu sejarah Islam, dan ilmu pendidikan Islam. Oke, selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah gambar dan silakan amati ya. Ini gambarnya. Nah, ini gambarnya. Silakan kalian amati dan kalian harus bisa menjelaskan sedang apa kegiatan anak yang ada di gambar tersebut. Gambar ini pasti kalian menjawab sedang membaca, ya. Sedang membaca. Namun di sini yang menjadi pertanyaan, sedang membaca apa? Nah, ini kan tidak jelas, ya. Sedang membaca apa? Nah, apakah ini sedang membaca Al-Quran? Apakah sedang membaca buku-buku yang lainnya? Artinya, kembali lagi kepada pengertian Al-Quran yang dikatakan menurut bahasa tadi, ya, kembali ke sini. Nah, bahasa adalah bacaan. Jadi, kalau hanya bacaan, kalau diartikan bahwa Al-Quran itu bacaan, berarti Al-Quran sederajat dengan buku-buku yang lainnya. Karena sama-sama bacaan. Nah, pada kesimpulannya, kita jika ada pertanyaan, apa itu Al-Quran, pengertian Al-Quran, maka jawabannya paling tepat adalah menurut istilah. Apa menurut istilah? Tadi Bapak sudah sampaikan, diantaranya ini, ya. Nah, ini firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Selanjutnya, gambar yang kedua silakan amati. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ada gambar pemadam kebakaran, ada gambar gunung sedang meletus, ada gambar rumah terendam. Silakan amati ya. Maksudnya begini, untuk mengamati gambar ini, kita masuk ke pendalaman tentang pengertian hadis. Tadi di awal kita mempelajari tentang pengertian hadis. Apa itu hadis? Nah, hadis menurut bahasa adalah cerita, peristiwa, riwayat, dan lain-lain. Maka Bapak sajikan gambar seperti ini. Apakah ini juga merupakan sebuah cerita? Di gambar ini ada sebuah peristiwa? Atau di gambar ini adakah sebuah riwayat? Salah satunya di gambar ini adalah sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Di antaranya peristiwa bencana banjir. Ini rumah yang roboh, peristiwa gempa. Ini peristiwa kebakaran, ya. Terus apalagi? Ini peristiwa gunung meletus, ya. Jadi sama dengan
penjelasan tadi yang dimaksud dengan pengertian Al-Quran menurut bahasa. Jadi jika kita menjawab untuk yang paling tepat, hadis juga jawabannya yaitu menurut istilah. Apa menurut istilah? Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ucapan, perbuatan, dan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ini ada fungsi. Tadi belum terbahas mengenai fungsi hadis. Fungsi hadis itu untuk apa? Fungsi hadis adalah menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Dalam hal ini, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, dan memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Terus bagaimana kita cara memfungsikan hadis atau memfungsikan Al-Quran? Ya, di antaranya lihat dan amati gambar ini. Ini orang sedang apa? Jelas gambar ini orang sedang melakukan sholat. Maka dengan melakukan sholat seperti ini, itu yang dinamakan dengan fungsi Al-Quran atau kita memfungsikan Al-Quran secara fakta. Ya, kita kan di Al-Quran itu disuruh sholat, disuruh membaca Al-Quran, disuruh berdoa. Itu sama dengan kita itu memfungsikan Al-Quran. Baiklah anak-anak, pertemuan kali ini karena waktunya sangat terbatas, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan di anak-anak sekalian. Untuk penutup, ya, silahkan baca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian pembelajaran dari Bapak secara daring ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.